Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 13. Bunyinya demikian. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Demikian pula istri-istri hendaklah orang terhormat, jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, seiring majunya perkembangan zaman, tuntutan terhadap seorang pemimpin juga semakin banyak. Dipahami seorang pemimpin tidak lagi cukup sekedar memiliki latar belakang keturunan ningrat, tokoh, raja-raja, dan lain-lain. Semakin besar suatu organisasi, semakin banyak tuntutan atau syarat yang ditetapkan. Kita ambil contoh untuk menjadi ketua partai politik tertentu. Kita menemukan banyak syarat yang ditetapkan. Namun kalau diperhatikan syarat-syarat tersebut, kita menemukan bahwa menyangkut akhlak dan moral, atau dengan kata lain, kepribadian yang baik yang tidak bercela masih tetap menjadi syarat utama. Mungkin itulah sebabnya tes kepemimpinan sekarang tidak hanya menyangkut kecerdasan intelektual, tapi juga tes kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Nah, bagaimana dengan kepemimpinan dalam gereja? Kalau kita mengacu kepada syarat-syarat yang dikemukakan Paulus dalam perikop renungan kita dalam 1 Timotius 3 ayat 1-13, ternyata untuk menjadi penilik jemaat dan diaken bukanlah sesuatu yang mudah. Syarat-syarat tersebut mengacu kepada dua hal. Pertama, menyangkut pribadi, yaitu tak bercacat, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar, bukan peminum, bukan pemarah, tapi peramah, pendamai, bukan hamba uang, bukan orang yang baru bertobat, mempunyai nama baik di luar jemaat, orang terhormat, tidak bercabang lidah, dan tidak serakah. Dan yang kedua menyangkut keluarga. Istrinya atau suaminya satu, kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati anak-anaknya. Istri harus orang terhormat, mampu mengurus anak-anak dan keluarganya dengan baik. Kalau kita perhatikan syarat-syarat tersebut, ternyata standar utama untuk menjadi pemimpin jemaat, terutama adalah tentang moral dan spiritual, bukan yang lain.
Jadi boleh-boleh saja menambahi syarat-syarat lain seperti prestasi akademis, ketokohan masyarakat atau adat, status sosial, namun harus ditempatkan, dipahami sebagai penunjang, bukan hal yang utama. Pastilah Paulus tahu bahwa kemampuan berkhotbah penting sebagai pemimpin gereja, juga seperti kemampuan administratif. Tetapi menurut Paulus semua itu tidak akan berpengaruh apa-apa untuk mencapai tujuan kepemimpinan gereja jika tidak ditunjang dengan moral dan spiritual yang baik. Artinya, hal yang terutama bagi pemimpin Kristen adalah keteladanan, menjadi teladan bagi orang banyak. Dalam hal ini yang dimaksud tentulah bukan sekedar hidup baik-baik, tetapi keteladanan hidup tentang ketekunan dalam kesalehan, kesetiaan, dan kekudusan dalam menghadapi cobaan, tetap setia kepada Kristus dan Injilnya. Hal ini penting, sebab jemaat belajar tentang moral dan kesalehan sejati bukan saja dari firman Allah, tapi juga dari contoh pemimpinnya yang hidup menurut standar rasuli. Mengesampingkan prinsip kepemimpinan yang saleh, yang menjadi teladan dan tak bercacat itu berarti kita mengabaikan ajaran Alkitab. Jadi pemimpin gereja haruslah seorang yang setia kepada Kristus dan dapat diteladani orang-orang yang dipimpinnya. Demikian juga kepemimpinan orang percaya dalam rumah tangga. Pernikahan dan hubungan antara komponen keluarga sangat penting dalam memilih kepemimpinan gereja. Paulus memahami seorang pemimpin jemaat harus terlebih dahulu teruji kepemimpinannya dalam hal kesetiaan kepada istri dan keluarganya. Logika yang dikemukakan Paulus jelas. Jikalau dalam hal mengurusi keluarga pun ia gagal, bagaimana ia dapat mengurusi jemaat Allah? Di dalam Alkitab kita temukan bahwa pemimpin rohani muncul bukan menurut kemauan atau ambisi pribadi, melainkan karena tindakan Allah yang mempersiapkan, memanggil, menetap, dan membimbingnya dalam mencapai tujuan-tujuan dari Allah. Kita ambil contoh Musa seperti pembacaan yang lalu. Musa dipanggil Allah menjadi pemimpin untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Apakah Musa tanpa kekurangan? Musa mempunyai kekurangan. Ia tidak pandai berbicara. Kalau demikian, mengapa Musa yang dipilih dan bukan abangnya Harun yang lebih memenuhi syarat dari segi kepemimpinan? Yang pasti saudara, Allah bukan salah pilih. Tak bercacat yang dimaksud Paulus bukan menitik beratkan pada kemampuan memimpin, tapi lebih kepada kehidupan moral dan spiritual. Sebab ilmu kepemimpinan serta strategi memimpin dengan baik itu dapat dipelajari. Dan itulah yang dilakukan Musa. Ia mau mendengar dan belajar dari Yitro mertuanya mengenai strategi memimpin, tetapi tidak demikian mengenai kehidupan moral dan spiritual yang berkenan kepada Allah atau yang tak bercacat. Sebagaimana disebut dalam Yohanes 15 ayat 5, hanya di dalam Dia kita dapat berbuah banyak, sebab di luar Dia kita tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya, hanya di dalam Tuhan Yesus dan oleh karena pertolongannya melalui kuasa Roh Kudus, kehidupan moral dan spiritual kita hari lepas hari akan semakin berkenan kepada Allah. Pertanyaannya, mengapa seorang pemimpin jemaat harus tak bercacat dan dihormati? Pertama, karena pekerjaan yang dilakukan seorang pemimpin jemaat atau gereja adalah pekerjaan yang indah. Bisa dikatakan pekerjaan yang sangat bergengsi dan bernilai tinggi. Sebab apa? Sebab tidak tanggung-tanggung pekerjaan yang dipercayakan ialah pekerjaan mengurusi jemaat Allah, tubuh Kristus. Jadi analoginya, semakin tinggi dan bergengsi suatu perusahaan, maka semakin tinggi pula persyaratan yang ditetapkan bagi pekerjanya. Kedua, karena standar kepemimpinan jemaat terutama bersifat moral dan spiritual. Oleh karena itu, keteladanan hidup beriman yang nampak dalam hidup bermoral menjadi faktor utama seorang pemimpin.
Itulah sebabnya ada jemaat yang pemimpinnya dari standar penilaian umum tidak hebat, namun ia berhasil memimpin jemaatnya bertumbuh, baik secara kuantitas maupun kualitas, karena kepemimpinannya diikuti dengan penghayatan dan penerapan kepemimpinan Kristen yang meneladani pola kepemimpinan Yesus. Nah, saudara-saudara, melalui surat 1 Timotius 3, 1-13 ini, kita diberi petunjuk praktis untuk memilih calon diaken dan penatua, serta kompelka bipra di periode pelayanan 2022 sampai 2026. Diaken, penatua, dan kompelka bipra adalah pimpinan di tengah jemaat. Karena itu, pilihlah dari antara anggota siri jemaat orang-orang yang dapat diteladani, baik oleh warga jemaat maupun masyarakat sekitarnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.